Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnia Izzatul Fahiroh dari program studi ilmu hadis. Di sini saya akan sedikit membahas kitab Tauhid jilid pertama karya Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. Di sini saya akan membahas 4 bab. Bab yang pertama, makna akidah, sumber-sumber akidah dan penyimpangan akidah. Bab yang kedua, tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Bab ketiga, tauhid asma wa sifat, dan bab keempat, al-wala wal bara. Kita masuk ke bab yang pertama, makna akidah, sumber-sumber akidah dan penyimpangan akidah. Di dalam bab ini ada 3 pembahasan. Kita langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu makna akidah dan urgensinya sebagai landasan agama. Akidah berasal dari kata aqd yang berarti pengikatan. Akidah adalah apa yang diyakini oleh seseorang. Jika dikatakan dia mempunyai akidah yang benar, berarti akidahnya bebas dari keraguan. Akidah merupakan perbuatan hati, yaitu kepercayaan hati dan pembenarannya kepada sesuatu. Akidah secara syara, yaitu iman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan pada hari akhir, serta kepada qadar yang baik maupun yang buruk. Hal ini disebut juga sebagai rukun iman. Lanjut ke nomor 2, yaitu sumber-sumber akidah yang benar dan manhaj salaf dalam mengambil akidah. Akidah adalah tauqifiyah, artinya tidak bisa ditetapkan kecuali dengan dalil syar'i. Tidak ada medan ijtihad dan berpendapat di dalamnya, terbatas kepada apa yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab tidak ada seorang pun yang lebih mengetahui tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang apa-apa yang wajib baginya dan apa yang harus disucikan darinya melainkan Allah sendiri. Dan tidak ada seorang pun sesudah Allah yang lebih mengetahui tentang Allah selain Rasulullah. Oleh karena itu, manhaj as-salaf saleh dan para pengikutnya dalam mengambil akidah terbatas pada Al-Quran dan As-Sunnah. Maka segala yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah tentang hak Allah, mereka mengimani, meyakini, dan mengamalkannya. Sedangkan apa yang tidak ditunjukkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah, mereka menolak dan menafikannya dari Allah. Pembahasan yang ketiga adalah penyimpangan akidah dan cara-cara penanggulangannya. Penyimpangan dari akidah yang benar adalah kehancuran dan kesesatan, karena akidah yang benar merupakan motivator utama bagi amal yang bermanfaat. Tanpa akidah yang benar, seseorang akan menjadi mangsa bagi persangkaan dan keraguan-raguan yang lama-kelamaan mungkin menumpuk dan menghalangi dari pandangan yang benar terhadap jalan hidup kebahagiaan. Sehingga hidupnya terasa sempit lalu ingin terbebas dari kesempitan tersebut dengan menyudahi hidup, sekalipun dengan bunuh diri. Sebagaimana yang terjadi pada banyak orang yang telah kehilangan hidayah akibat akidah yang benar. Masyarakat yang tidak dipimpin oleh akidah yang benar merupakan masyarakat bahimi atau hewani, tidak memiliki prinsip-prinsip hidup bahagia sekalipun mereka bergelimang materi, tetapi terkadang justru sering menyeret mereka pada kehancuran. Sebagaimana yang kita lihat pada masyarakat jahiliyah, karena sesungguhnya kekayaan materi memerlukan taujih atau pengarahan dalam penggunaannya dan tidak ada pemberi arahan yang benar kecuali akidah shahihah. Maka kekuatan akidah tidak boleh dipisahkan dari kekuatan madiyah atau materi. Jika hal itu dilakukan dengan menyeleweng kepada akidah batil, maka kekuatan materi akan berubah menjadi sarana penghancur dan alat perusak, seperti yang terjadi di negara-negara kafir yang memiliki materi, tetapi tidak memiliki akidah shahihah. Sebab-sebab penyimpangan dari akidah shahihah yang harus kita ketahui, yaitu yang pertama, kebodohan terhadap akidah shahihah karena tidak mau atau enggan mempelajari dan mengajarkannya, atau karena kurangnya perhatian terhadapnya, sehingga tumbuh suatu generasi yang tidak mengenal akidah shahihah dan juga tidak mengetahui lawan atau kebalikannya. Akibatnya, mereka meyakini yang hak sebagai sesuatu yang batil dan yang batil dianggap sebagai yang hak. Yang kedua, ta'assub atau fanatik kepada sesuatu yang diwarisi dari bapak dan nenek moyangnya. Yang ketiga, taklid buta dengan mengambil pendapat manusia dalam masalah akidah tanpa mengetahui dalilnya dan tanpa menyelidiki seberapa jauh kebenarannya, sebagaimana yang terjadi pada golongan-golongan seperti Mu'tazilah, Jahmiyah, dan lainnya. Mereka bertaklid kepada orang-orang sebelum mereka dari para pemimpin yang sesat, sehingga mereka juga sesat. Yang keempat, gulu atau berlebihan dalam mencintai para wali dan orang-orang saleh, serta mengangkat mereka di atas derajat yang semestinya, sehingga meyakini pada diri mereka sesuatu yang tidak mampu dilakukan kecuali oleh Allah, baik berupa mendatangkan kemanfaatan maupun menolak kemudaratan. Yang kelima, ghaflah atau lalai terhadap perenungan ayat-ayat Allah yang terhampar di jagat raya ini, atau ayat-ayat kauniyah, dan ayat-ayat Allah yang tertuang di dalam kitabnya, atau ayat-ayat Qur'aniyah. Berikut cara-cara menanggulangi penyimpangan ini. Yang pertama, kembali kepada kitabullah dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW untuk mengambil akidah shahihah.
Yang kedua, memberi perhatian pada pengajaran akidah shahihah, akidah salaf di berbagai jenjang pendidikan. Yang ketiga, harus ditetapkan kitab-kitab salaf yang bersih sebagai materi pelajaran. Yang terakhir, yang keempat, menyebarkan para dai yang meluruskan akidah umat Islam dengan mengajarkan akidah salaf serta menjawab dan menolak seluruh akidah batil. Kita masuk ke bab yang kedua, yaitu tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Langsung ke pembahasan yang pertama, yaitu tauhid rububiyah dan pengakuan orang musyrik terhadapnya. Tauhid rububiyah yaitu mengesahkan Allah dalam segala perbuatannya dengan meyakini bahwa Allah sendiri yang menciptakan segenap makhluknya. Dia adalah pemberi rezeki bagi setiap manusia, binatang, dan makhluk lainnya. Dan bahwasanya Dia adalah penguasa alam dan pengatur semesta. Dia yang mengangkat dan menurunkan. Dia yang memuliakan dan menghinakan. Maha kuasa atas segala sesuatu, pengatur rotasi siang dan malam, yang menghidupkan dan yang mematikan. Jenis tauhid ini diakui semua orang, tidak ada umat manapun yang menyangkalnya. Bahkan hati manusia sudah difitrahkan untuk mengakuinya, melebihi fitrah pengakuan terhadap yang lainnya. Sebagaimana perkataan para rasul yang difirmankan oleh Allah. Qalat rusuluhum afillahi syakkun fatiris samawati wal ard. Quran Surah Ibrahim ayat 10. Bahkan Fir'aun sekalipun, orang yang paling dikenal pengingkarannya, di hatinya masih tetap meyakini sebagaimana perkataan Musa kepadanya. Qala laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basair wa inni la'adhunnuka ya fir'aunu mathbura. Quran Surah Al-Isra ayat 102. Pembahasan yang kedua yaitu tauhid rububiyah mengharuskan adanya tauhid uluhiyah. Hal ini berarti siapa yang mengakui tauhid rububiyah untuk Allah dengan mengimani tidak ada pencipta, pemberi rezeki, dan pengatur alam kecuali Allah, maka ia harus mengakui bahwa tidak ada yang berhak menerima ibadah dengan segala macamnya kecuali Allah, dan itu adalah tauhid uluhiyah. Pembahasan yang ketiga yaitu makna tauhid uluhiyah dan bahwa ia adalah inti dakwah para rasul. Uluhiyah adalah ibadah. Tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah dengan perbuatan para hamba dengan melaksanakan ketaatan yang disyariatkan seperti doa, nazar, kurban, roja atau pengharapan, takut, tawakal, rogbah atau senang, rohbah, takut, dan inabah, kembali atau taubat. Tauhid ini adalah inti dari dakwah para rasul karena ia adalah asas dan pondasi tempat dibangunnya seluruh amal. Tanpa merealisasikannya, semua amal ibadah tidak akan diterima. Karena kalau ia tidak terwujud, maka muncullah lawannya yaitu syirik. Masuk ke bab yang ketiga yaitu tauhid asma wa sifat. Di dalam bab ini ada dua pembahasan yaitu makna tauhid asma wa sifat dan asmaul husna dan sifat kesempurnaannya. Pembahasan yang pertama yaitu makna tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat yaitu beriman kepada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Quran dan sunnah Rasulnya menurut apa yang pantas bagi Allah tanpa takwil dan ta'til atau menghilangkan makna atau sifat Allah. Lalu tanpa taksyif. Taksyif adalah mempersoalkan hakikat asma dan sifat Allah dengan bertanya bagaimana, seperti contohnya bagaimana tangan Allah dan lain sebagainya. Terus dan tanpa tamtsil yaitu menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua yaitu asmaul husna dan sifat kesempurnaannya. Sebagaimana Quran Surah Al-A'raf ayat 180, ayat ini menunjukkan hal-hal berikut. Yang pertama, menetapkan nama-nama untuk Allah. Maka siapa yang menafikannya berarti ia telah menafikan apa yang telah ditetapkan Allah dan juga berarti dia telah menentang Allah. Yang kedua yaitu bahwasanya asma Allah semuanya adalah husna, maksudnya sangat baik karena ia mengandung makna dan sifat yang sempurna tanpa kekurangan dan cacat sedikit pun. Ia bukanlah sekedar nama-nama yang kosong yang tak bermakna atau tak mengandung arti. Yang ketiga, sesungguhnya Allah memerintahkan berdoa dan bertawasul kepadanya dengan nama-namanya. Maka hal ini menunjukkan keagungannya serta kecintaan Allah kepada doa yang disertai nama-namanya. Yang terakhir yaitu bahwasanya Allah mengancam orang-orang yang ilhad dalam asmanya dan dia membalas perbuatan mereka yang buruk. Ilhad di dalam asma Allah berarti menyelewengkan dari makna-makna agung yang dikandungnya kepada makna-makna batil yang tidak dikandungnya, sebagaimana yang dilakukan orang-orang yang menakwilkannya dari makna-makna sebenarnya kepada makna yang mereka ada-adakan. Kita masuk ke bab yang keempat yaitu al-wala wal baro. Di dalam bab ini ada dua pembahasan. Yang pertama, definisi al-wala wal baro. Yang kedua, kedudukan al-wala wal baro dalam Islam. Kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu definisi al-wala wal baro. Wala adalah kata masdar dari fi'il waliya yang artinya dekat. Yang dimaksud dengan wala di sini adalah dekat kepada kaum muslimin dengan mencintai mereka, membantu
membantu dan menolong mereka atas musuh-musuh mereka dan bertempat tinggal bersama mereka. Sedangkan baro adalah masdar dari baro'ah yang berarti memutus atau memotong. Barol kolam artinya memotong pena. Maksudnya di sini ialah memutus hubungan atau ikatan hati dengan orang-orang kafir, sehingga tidak lagi mencintai mereka, membantu dan menolong mereka, serta tidak tinggal bersama mereka. Pembahasan yang kedua yaitu kedudukan al-wala wal baro dalam Islam. Di antara hak tauhid adalah mencintai ahlinya, yaitu para muwahhidin, serta memutuskan hubungan dengan para musuhnya, yaitu kaum musyrikin. Allah berfirman di antaranya dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 55-56, Al-Ma'idah ayat 51, Al-Anfal ayat 73, Al-Mumtahanah ayat 1, dan Al-Mujadalah ayat 22. Dari ayat-ayat di atas jelaslah tentang wajibnya loyalitas kepada orang-orang mukmin dan memusuhi orang-orang kafir, serta kewajiban menjelaskan bahwa loyal kepada sesama umat Islam adalah kebajikan yang amat besar dan loyal kepada kafir adalah bahaya besar. Kedudukan al-wala wal bara' dalam Islam sangatlah tinggi karena dialah tali iman yang paling kuat, sebagaimana sabda Rasulullah yang artinya tali iman paling kuat adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Hadis riwayat Ibnu Jarir. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah penyebutan. Kurang lebihnya mohon maaf. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Yang buruk datangnya dari saya pribadi dan yang baik tentu datangnya dari Allah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.